Wa may yusyrik billah, ya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ya, maka itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan. Di sebuah kampung ada kuncen. Kuncen itu juru kunci, ya. Juru kunci. Dia itu ngejaga kuburan. Kemudian banyak orang yang datang ke kuburan itu, berdoa ke kuburan itu, minta enteng jodoh, minta rezekinya lancar ke kuburan itu, ya. Minta macam-macam lah, ada problem apa segala untuk dipermudah, pokoknya ya. Urusannya mudah, lakinya nggak pulang-pulang, dia berdoa di kuburan itu, pokoknya mustajab lah katanya. Anaknya pengen kuliah biar lulus, doa di situ dia, pokoknya. Mungkin juga dia kalau pengen kredit apa, pengen beli apa, datanglah dia ke situ, berdoa lah di kuburan itu, Nah, bapak yang punya kuburan itu, yang jaga kuncen itu, ya dapatlah dia dari situ kan, orang datang ziarah ini, ya kan, jualan ini gitu. Pokoknya dia yang jaga kuburan itu, kemudian dialah yang mendapatkan keuntungan dari kuburan itu, kuburan keramat itu. Tapi bapak ini gak pengen anaknya kayak gitu. Dia punya anak laki-laki, dia katakan, "Nak, nanti kalau kau udah besar, jangan kayak bapakmu ini, tukang jaga kuburan. Kamu harus sekolah tinggi, sekolah yang benar, ya kan, jangan kayak bapakmu ini." Kata anaknya, "Tapi bapak enak, duduk-duduk aja, ya kan, baca, habis itu dapat duit, ya kan. Kayak bapak aja." "Jangan, Nak, jangan, ya kan. Pokoknya kamu harus sekolah yang benar, sekolah yang bagus, ya, jangan kayak bapak." Nah, kemudian bapaknya ini setelah anaknya itu sudah remaja, kata bapaknya itu, "Kamu harus keluar dari kampung ini, kamu sekolah ke kampung sekian negeri yang jauh." Kemudian ini bapak kasih modal ongkos perjalanan, dan kendaraan di masa itu cuma ada keledai aja. Jadi kalau kuda itu kendaraan mewah, jadi ada keledai. Jadi untuk bawa barang, ya bawa keledai. Nah, ada anak keledai yang bapak punya, ini bawa untuk kau di perjalanan. Itu cukup kaya, ya. Orang kalau udah punya satu keledai, kemudian dia pakai untuk bawa barang, itu cukup orang yang adalah cukup lah di masa itu. Nggak semua orang punya keledai gitu, ya. Nah, kemudian anaknya ini pun disuruh sekolah oleh bapaknya. Sekolahlah anak ini melakukan perjalanan jauh, perjalanannya zaman itu berbulan-bulan melakukan dalam perjalanan anak ini menuju ke tempat belajar itu, ya, menuju tempat ulama belajar. Keledainya sakit-sakitan keledainya. Saat keledainya sakit-sakitan itu, tahu-tahu mati keledainya. Sementara perjalanan masih jauh. Akhirnya dia gali tanah, dia kubur keledainya itu. Kemudian dia nangislah di situ. Dia menyesali nasib dirinya, anak inta itu. "Aduh, Pak, belum sampai ke tujuan. Ini bekal udah menipis. Ini kendaraan mati pula. Aduh, Bapak," kata dia nangis di kuburan keledai yang baru dia kuburkan itu. Kemudian ada orang-orang yang lewat, ngelihat ada orang nangis di depan kuburan, datang orang ini nangis juga di situ. Ya, ceritanya ini. Akhirnya ngasih uang kepada anak itu. Tahu-tahu ada lagi orang yang lewat, nangislah di situ juga, kemudian ngasih uang kepada anak itu. Terus akhirnya banyak orang yang lewat. Kebetulan di kuburannya di pinggir jalan, ya. Akhirnya oleh dia dibuka, dikasihnya tempat, kasihnya itu kuburannya itu, ya. Karena banyak orang yang datang, orang yang ini, ya kan. Nah, akhirnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bapaknya yang di kampung yang jauh di sana ngelihat kuburan dia sepi. Konsumennya pada membernya pada nggak ada datang lagi. Kemana ini orang-orang yang datang ke kuburan ini, kok nggak ada lagi? Dia dengar kabar ada di negeri yang agak jauh dari sini, rame orang lagi nyembah kuburan sana, ya kan, minta di sana, katanya mustajab, ya kan. Penasaran lah bapak ini.
Akhirnya bapak ini pun menuju ke negeri itu. Betapa kagetnya bapak itu, ternyata anaknya yang jaga kuburan itu. Ay, kau ini, kata dia. Jauh-jauh aku biayain untuk sekolah, kau malah di sini jaga kuburan, kata dia. Akhirnya anak itu berbisik, Pak, kata dia, bukan keinginanku untuk buat kayak gini. Itu sebenarnya kuburan keledai, kata dia. Aku nangis di situ, ternyata ada orang nangis, ada aku gitu terus. Kayaknya rame kayak gini keadaannya. Tapi bapak jangan cerita-cerita ya. Ya sudahlah kalau kata-kata bapak itu. Tapi Pak, ngomong-ngomong, jaga kuburan sana gimana? Sepi sana, gara-gara orang pindah sini semua. Pak, emang kuburan itu kuburan siapa? Sebenarnya kuburan di sana itu, ini bapak keledai yang di sini. Tapi kau diem-diem aja. Ternyata selama ini orang itu mengkeramatkan kuburan keledai. Oke. Syirik itu bukan pada bendanya. Syirik itu bukan pada kuburannya. Bukan pada cincinnya, bukan pada batunya, bukan pada kayunya, bukan pada pohonnya, bukan pada gunungnya, bukan pada lautnya, bukan pada kuburannya, bukan pada itu. Syirik itu adalah pada pemahaman orang itu kepada benda-benda itu. Syirik itu adalah ketika orang itu memasukkan selain Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Kalau menyembah la ma'budun illallah, tidak ada tempat menyembah kecuali Allah. Dia nyembah yang lain. Tidak ada tempat meminta tolong kecuali Allah. Dia minta tolong kepada yang lain. Tidak ada tempat berdoa kecuali Allah. Dia berdoa kepada benda-benda yang lain. Itu syirik. Syirik itu bukan pada batu, bukan. Tapi sikap orang kepada batu itu. Ya kan? Kepada batu itu. Bagaimana sikap dia kepada batu itu. Oh, batu ini kalau saya duduk di rumah makan Padang, ini bisa gratis. Iya mas, kalau duduk aja. Coba masak nasi ayam, ya kan? Bayinya remas, ya kan? Nggak ada hebat-hebat batunya. Kalau nggak bayar gimana? Nggak bisa lah, kecuali tuker batu, ya kan? Tuker sih, ya kan? Nggak bisa, batumu ini harga murah. Kalau nasi telur bulat boleh lah, ya kan? Jadi sebenarnya syirik itu bukan pada bendanya, tapi sikap orang itu kepada benda-benda itu. Bukan nggak boleh ke kuburan, boleh mengingatkan kita kepada kematian. Tapi yang nggak boleh itu adalah sikap kita kepada kuburan itu, yang mengkeramatkannya seolah kuburan bisa mengabulkan doa-doa. Jangan dikira syirik ini dosa biasa. Syirik ini dosa besar dan akan habis amal orang itu kalau dia melakukan syirik. Ada beberapa ayat yang pada kajian segmen ini kan saya bacakan ayat itu, agak panjang ayatnya. Tapi intinya hanya di ujung ayat saja sebenarnya, di beberapa ayat terakhir. Tapi Allah hantar dulu dengan beberapa kalimat penting, kemudian ada penekanan pada kalimat selanjutnya. Itu Allah sebut dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini menjelaskan tentang
nabi-nabi yang mulia. Kata Allah, wa wahabna lahu Ishaq, dan kami telah anugerahkan, kami berikan kepada Ishaq, Yakub, hidayah, Nuh, dan keluarga-keluarganya, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, itu nabi semua, itu nabi-nabi yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu minas salihin, mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang saleh. Wa Ismail, wa Ilyas, wa Yunus, wa Lut, mereka juga para nabi-nabi yang mulia. Kullan faddalna 'alal alamin, Allah berikan keutamaan pada mereka, yang keutamaan itu melebihi dari alam semesta, manusia-manusia yang lain. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim, bahkan dari keluarga-keluarga mereka, bapak mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka, kami berikan hidayah untuk mereka. Wa hadainahum ilal siratim mustaqim, kami bimbing mereka kepada jalan yang lurus. Zalika, yang demikian itu, hudallah, petunjuk dari Allah, yahdi bihi may yasha'u min ibadih, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini catatan pentingnya. Walau asyraku, kalau mereka ini, para nabi-nabi ini, yang tadi disebut keutamaan-keutamaannya, nabi-nabi banyak ya disebut tadi itu ya, nabi-nabi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku, kalau mereka ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum, maka Allah akan hapuskan semua amal-amal mereka, maka ya'malun, dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Jadi kelas nabi aja, kalau syirik habis amalnya. Nabi loh, Rasul, kalau mereka berbuat syirik nggak dihitung sama Allah amalnya. Jadi syirik ini dosa yang besar. Wa may yusyrik billah, ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ya, maka itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi kalau ada orang mati dia membawa kesyirikan, kemudian nanti di akhirat Allah langsung lempar orang ini ke neraka. Nggak lagi ditanya-tanya, nggak lagi dia dihitung-hitung amalnya. Mungkin dia pernah baik dulu di dunia, nggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikannya itu. Kalau dosa yang lain ada pertimbangannya nanti, tapi kalau syirik betul-betul nggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu masuk neraka. Nah, nabi saja dengan segala kalau kata Allah, walau asyraku, kalau para nabi ini berbuat kesyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah akan hapuskan amal-amal mereka. Jadi kalau nabi aja begitu, apalagi kita yang bukan nabi. Nah, jadi hal yang paling penting dalam hidup kita ini adalah menjaga tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budun illallah. Tidak ada tempat kita menyembah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita meminta pertolongan dalam hal ibadah, ya, dalam hal ketaatan, dalam hal tauhid kecuali Allah. Tidak ada tempat kita bersandar seutuhnya kecuali Allah. Tidak ada tempat kita berdoa dan bermunajat kecuali Allah. Maka jaga itu baik-baik. Kalau amal kita nggak banyak, kebaikan kita juga tidak cukup, tapi kita tidak membawa kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun amal-amal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iman Islam itu jaga sampai mati. Itu sebetulnya tugas kita yang harus kita jaga baik-baik. Karena kenapa kok begitu dahsyatnya kemurkaan Allah kepada orang yang syirik? Karena Allah itu tidak suka antaj'alu lillahi andadan. Allah dijadikan tandingan-tandingan dengan makhluknya. Masa Allah ditandingkan dengan kuburan, Allah ditandingkan dengan batu, ditandingkan dengan kayu, padahal Allah yang menciptakan itu semua. Nah, jadi gak ada yang setanding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', ya. Jadi kesyirikan itu membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Jadi jaga baik-baik hidup ini, jaga tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, ikuti langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ala fahmus salafus saleh, dengan pemahaman orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana sikap mereka, bagaimana contoh mereka, ikuti itu dengan benar. Sekali lagi, walaupun amal kita tidak banyak, walaupun kebaikan-kebaikan kita tidak seberapa, tapi kalau wafat dalam keadaan muslim, menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehidupan yang sukses. Wallahu a'lam bishawab.